Oke, ini saya sambil lanjut part 2 sambil upload ya. Semoga wifi saya kuat. Kelihatannya kuat sih, karena jam segini ya. Belum jam prime time, oke. Tadi sampai sini kan? Oke, ini aku recap secara singkat. Oke, itu kalau tadi soal penjelasan dari awal dan edukasi segala macam dari part satu, ini part 2 langsung aja ya. Ini kartu intinya, katanya di tempat kamu mencari rezeki. Untuk sebagian dari kamu, ini kolektif ya, ada overthinking, kecemasan. Kenapa? Tapi didukung, oke? Didukung oleh semesta. Disarankannya, kamu tuh harus ada pertimbangan yang bijak. Jangan terlalu overthinking. Juga jika sudah dipersiapkan dari hari satu, hari 2, ya pada saat hari H-nya, contoh sekali lagi, ada kamu harus presentasi, kamu sudah persiapkan PowerPoint segala macam di hari satu, hari 2, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya kamu udah istirahat dulu. Istirahat bukan tidur ya, istirahat, tetap bekerja seperti biasa, tapi nggak usah terlalu overthinking, dicemasin. Yang penting hari Jumat kamu laksanakan apa yang sudah kamu persiapkan, contoh seperti itu. Makanya disarankan jangan terlalu overthinking, karena kamu sebenarnya sebenarnya bisa, asalkan kamu tuh harus ada apa namanya nih, kebijaksanaan dalam diri ya. Gunakan pengalaman kamu. Kalau kamu sudah kalau kamu sudah mempersiapkan, kudunya kamu udah bisa langsung siap. Bukan kudunya kamu bisa langsung siap, sorry ya, tapi kudunya kamu tuh udah nggak usah terlalu berpikir lagi yang aneh-aneh. Harusnya kamu ada positif energi, positive thinking, positive vibes, bahwa apa yang kamu lakukan itu akan bisa. Maka bisa dikatakan ini didukung oleh semesta. Oke, penjelasan tadi di part satu ya, antara didukung atau amit-amitnya tidak didukung. Kalau ini kelihatannya kecemasan kamu didukung untuk kamu tidak cemas. Gunakan pengalaman dan kebijaksanaan kamu dalam menjalani di tempat di mana kamu mencari rezeki. Ini masa lalu yang membuat kamu seperti ini. Ada kecemasan. Sorry, ini meja aku nggak muat, makanya aku malas pakai surat di kelas kecuali kalau private reading ya. Tapi ini tidak ada yang berubah ya. Dari part satu juga nampak nggak ada yang dirubah. Oke, bisa fit itu bisa di pause, bisa diperlambat. Ini intinya seperti ini, masa lalunya, ini pengaruh dan penyebab kenapa yang menyebabkan kamu tuh overthinking. Yang disarankan kamu jangan overthinking, sebaiknya ada kebijaksanaan dalam diri kamu, inner wisdom. Kebijaksanaan kalau ditanya tuh dari mana sih datangnya? Dari pengalaman. Pengalaman kamu bekerja selama ini, itulah yang kamu gunakan supaya jangan terlalu overthinking dan jangan terlalu cemas dalam bekerja, oke? Karena pengaruh dan penyebab yang bikin kamu overthinking ini the career, momentum dalam pekerjaan di mana semua berjalan mulus. Ini yang sudah kamu persiapkan dari zaman dulu. Dari zaman kamu sekolah, pengen kerjanya di bidang apa? Apakah di bidang sains, IPA, atau sosial, IPS ya. Ini sudah kamu persiapkan. Momentum, kesempatan sudah kamu rencanakan dengan baik, dengan semangat kamu, gairah hasrat dalam bekerja, spiritualitas kamu yang baik dalam soal bekerja, doa kamu ada, itu semua sudah kamu persiapkan. Itu yang semakin kamu persiapkan ya, semakin bikin kamu cemas karena kamu pengen yang terbaik untuk diri kamu. Disarankan makanya sebaiknya jangan overthinking ya. Kalau memang udah kamu persiapkan dari zaman dulu dan sudah dipersiapkan dari hari satu, hari 2, ya udah gunakan kebijaksanaan dalam diri dan pengalaman kamu, apa yang sudah kamu persiapkan. Janganlah overthinking seperti itu. Ini masa lalu kamu yang menghantui. Menghantui itu katanya agak serem ya. Menghantui itu yang sudah kujelaskan di part satu ya, membayangi diri kamu sampai dengan saat ini. Ini dua piala, rencana kamu traveling, mungkin kamu ingin kerja di luar negeri, pada akhirnya at the end pengen tinggal di luar negeri. Suatu rencana, niat, pilihan dalam pekerjaan, memang sudah kamu ada niat, rencana untuk jelas dalam pekerjaan tuh untuk kamu terus meningkat. Masa lalu kamu, entah kamu dari diri kamu sendiri atau entah kamu diminta orang tua, kamu ke sekolah yang benar ya, kerjaan juga kan nanti kamu harus jelas ya, atau memang dari dalam diri kamu pengen banget seperti itu dari zaman kamu kecil, udah kamu pikirkan, udah kamu mimpi-mimpiin, aku pengen sukses. Inilah yang membayangi, bisa dikatakan menghantui kamu. Tapi itu sebenarnya membuat kamu mempersiapkan diri. Tapi jatuhnya saat ini intinya membuat kamu cemas. Maklum, semakin kita mempersiapkan, semakin kita pengen itu berhasil, semakin kita itu ada cemasnya. Makanya disarankan oleh semesta ya, didukung oleh semesta, jangan overthinking, jangan cemas, gunakan kebijaksanaan kamu, pengalaman kamu. Kalau untuk saat ini ya, kelihatannya kalau udah kamu persiapkan dari zaman dulu, udah kamu persiapkan dari hari-hari terdekat, jangan overthinking. Kalau sudah kamu pertimbangkan dengan masak-masak, udah kamu gunakan pengalaman kamu untuk inner wisdom kamu, kebijaksanaan kamu untuk tidak overthinking. Kalau kamu terus menanamkan dalam diri kamu apa yang kamu inginkan dari zaman dulu, saat ini ya sebenarnya sebuah piala keharmonisan itu bukan hanya dalam soal kasih sayang, tapi ini juga artinya tandanya kesiapan kamu dalam bekerja, kesiapan kamu dalam presentasi. Kalau dalam contoh spesifik ya, keharmonisan itu sesuatu peningkatan sebenarnya. Saat ini sebenarnya kamu sudah meningkat, makanya jangan overthinking, dari awal udah disarankan, oke? Dan ini kedepannya, ini kesatria piala. Kalau di kartu Dewa Nui sekali lagi ya, semua kesatria dilambangkan wanita, karena 99% ini dilambangkan wanita. Ini feminim energy. Cuma ya Emperor dan Kesatria Pedang masih dilambangkan laki-laki. Dalam artian, oke, Kesatria dan Page itu bisa herald juga di bawah Raja dan Ratu.
Itu bisa cewek, bisa cowok. Ini karena kolektif, bukan hanya untuk cowok juga dan bukan hanya untuk cewek juga. Ini melambangkan diri kamu yang kedepannya, karena sudah akan ada keberhasilan harmonis dalam bekerja tuh, di tempat kamu mencari rezeki, keharmonisan ada, peningkatan ada. Ya kedepannya perjuangan kamu, kesungguhan, ketulusan kamu itu semakin dituntut. Ya, jujur dalam bekerja, giat dalam bekerja, karena melambangkan kesatria yang masih struggling, masih berjuang. Walaupun kamu udah bos, tetap aja harus struggling untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Pembawa piala tuh diutamakan kesungguhan, ketulusan, kesetiaan, loyalitas dalam bekerja. Kenapa dituntut seperti ini? Memang katanya sudah ada peningkatan, makanya kenapa dituntut? Karena kelihatannya ya, bos kamu tuh bos atasan kamu atau mitra kerja kamu atau rekan kamu pengennya kamu tuh lebih disiplin dalam bekerja, pengennya sudah ada peningkatan, tapi mereka pengennya kamu tuh mempertahankan dengan perjuangan kamu yang harus disertai dengan kesungguhan, ketulusan, kejujuran. Jangan pernah membohongi siapapun, terutama atasan atau rekan kerja. Karena ada yang meminta kamu untuk lebih disiplin lagi dalam bekerja. Ini kalau dalam soal keuangan, penghematan, dalam pekerjaan, kedisiplinan, ya kalau percintaan bisa ada posesif. Intinya, kenapa seperti ini? Tadi di part 1 udah kejelaskan penempatan yang bagi aku. Karena arti deck weight rider semua tuh sama-sama aja. Kalau weight rider, oke, ilustrasi Pamela Coleman Smith. Ilustrasi beda-beda sih, tapi arti sama aja, asalkan pakemnya rider weight, oke. Ini ini penyebab ini kenapa kamu diminta untuk terus berjuang, struggling, pelambangan kesatria, pembawa piala, kesungguhan, ketulusan, kejujuran, dikarenakan ada yang meminta kamu untuk kamu lebih disiplin lagi untuk mempertahankan apa yang sudah ada peningkatan ini. Kalau ini ke depannya lagi, sorry, The Star, harapan indah tercapai, suatu renewal pembaharuan lebih dari 9 piala skala magnitudonya besar ya. Ini seperti suatu peningkatan banget loh. Kamu sudah diminta untuk lebih disiplin, sudah kamu jalankan dengan kesungguhan, ketulusan. Saat ini sudah meningkat, ke depannya bisa meningkat lagi. Saat ini dalam waktu dekat ya. Kedepannya kamu tuh berjuang lagi karena ada yang meminta kamu untuk seperti itu, mengakibatkan kedepannya ada peningkatan banget meja karena 17, suatu harapan indah yang tercapai, renewal pembaharuan tuh yang kamu bisa naik jabatan, kamu sekali lagi bisa mendapatkan apa kepercayaan lebih dari kantor kamu atau di tempat di mana kamu mencari rezeki, atau tambah klien, tambah omset ya. Dan ini kesimpulannya, energi kamu di tempat mencari rezeki, The Magician, meja karena 1 itu, apapun yang kamu usahakan ya, asalkan sudah maksimal, ini melambangkan intinya keberhasilan yang disertai dengan usaha perjuangan kamu. Kalau kamu tanya secara kolektif ya, energi di tempat mencari rezeki, kelihatannya Satikos tuh ribetnya seperti itu karena dilihat dari masa lalu. Kamu lihat part 1, ini masa lalu, saat ini, inti ini saat ini dan dalam waktu dekat. Sebenarnya saat ini walaupun kamu merasa overthinking, tapi sebenarnya sudah berhasil, bisa dikatakan sudah berhasil. Justru karena kamu mempersiapkan sudah dari lama tuh, kalau kamu contoh saat ini yang sudah bekerja umur 25-an, dari kamu zaman sekolah udah kamu persiapkan. Karena terus dibayangi entah dari orang tua atau kamu sendiri, kamu tuh pengen sukses, rencana, niat dalam soal pekerjaan, pengen dalam soal rezeki ya. Tujuan kamu sekolah juga kamu pengen mendapatkan rezeki yang baik seperti itu. Amin ya, ini secara kolektif. Tadi tuh yang pertama aku contoh dan ada aku shuffling kembali. Tidak ada yang aku edit kecuali tadi jatuh. Secara kolektif, amin yang terbaik untuk kalian semua. Oke, kalau ditanya ya, sempat aku ditanyakan pertanggungjawaban. Oke, kamu udah sekolah contoh sampai dengan SMA 12 tahun, kalau sampai dengan kuliah bisa sampai 20-an tahun. Ada nggak garansi kalau kamu udah kuliah berapa lama tapi kamu bisa berhasil secara makmur? Ya garansi mah nggak ada, karena semua kembali ke kamu. Walaupun kamu udah belajar entah berapa tahun seperti itu. Jadi apa yang sudah baik tetap kamu perjuangkan. Tarot yang benar seperti itu. Meramal sih bisa dikatakan iya. Cuma sekali lagi semua kembali kepada kamu. Oke, terima kasih.